Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini dikuatkanlah iman kita. Amin. Saudara-saudariku umat Allah yang terkasih, pada hari ini pemazmur di Mazmur 16 ini membimbing kita untuk mendalami firman Tuhan. Apa yang diwartakan oleh Petrus, apa yang diwartakan oleh dua murid dari Emmaus bagi kita saat ini. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar, Tuhan bercahaya. Pertanyaan bagi kita adalah, sungguhkah pada saat-saat sulit kehidupan, Tuhan bercahaya? Tuhan bercahaya artinya Tuhan hadir nampak nyata, bertahta bagi kita, berfirman bagi kita, memancarkan berkat bagi kita, mendampingi kita, menguatkan kita, menghangatkan dan mengobarkan hati kita. Apakah terjadi seperti itu? Khususnya di saat-saat sulit sekarang ini, apakah kita juga mengalami hal itu? Sulit, Romo, memang sulit. Situasi sulit seringkali menjadi seperti tirai yang menutup mata kita. Seperti dua murid yang ketika sampai di Emmaus, mereka baru sadar bahwa yang menyertai perjalanan mereka adalah Yesus. Yesus selalu menyertai, tetapi mata kedua murid itu tertutup suatu tirai yang membuat Tuhan tak bercahaya bagi mereka. Mereka mengalami malam yang suram, pengap, hampa, seakan-akan semuanya mengecewakan dan sia-sia. Mazmur mengatakan, bagi orang benar. Orang benar itulah orang yang dimampukan oleh karunia Allah untuk melihat cahaya. Kita semua rindu bahwa dalam perjalanan sulit ini kita adalah mengalami sebagai perjalanan orang benar. Macam apa perjalanan orang benar? Saudara-saudari yang terkasih, bagi orang benar yang mengalami Tuhan bercahaya, yang mengalami kehadiran Tuhan, maka lalu di dalam Mazmur tadi juga diungkapkan, Engkau memberitahukan kepadaku ya Tuhan, jalan kehidupan. Jalan yang memberi hidup. Jalan yang kalau dilewati, kita menjadi berkobar-kobar, memaknai hidup. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah. Ketika kita menyadari kehadiran Tuhan, Tuhan bercahaya, maka ada sukacita yang berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Saudara-saudari yang terkasih, masa pandemi ini, jikalau kita mengalami hal-hal buruk, bisa saja pengalaman pahit ini menjadi pengalaman gelap yang abadi. Menjadi pengalaman pahit, menjadi sakit yang abadi.
tetapi bagi orang benar akan mengalami nikmat yang abadi. Mari kita pelan-pelan memahami soal perjalanan hidup ini bersama Petrus dan murid ke Emmaus. Tuhan Yesus sendiri telah bersabda kepada para murid, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa akan datang kepada Bapa, jalannya adalah Yesus." Yesus adalah jalan yang benar, dan orang yang berjalan di dalam Yesus akan dibenarkan, mengalami kebenaran, dan itu yang menjadikan hidup, bukan sekedar hidup secara biologis, tetapi hidup dalam Tuhan. Perjalanan. Kalau tadi kita dalam sabda Tuhan, kita juga mendengarkan dalam bacaan kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus. Beda perjalanan orang yang belum mengalami penebusan dan perjalanan orang yang mengalami penebusan. Perjalanan karena, kalau istilah ungkapan Santo Paulus, misalnya di dalam Galatia bab 2 ayat 16, misalnya, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat." Jadi ada orang yang mengira dibenarkan dengan melakukan hukum, melakukan kewajiban-kewajiban hidup, berbuat baik, itu mengira itu sudah jalan kebenaran. Tetapi Paulus mengingatkan tidak cukup itu. Tidak. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, itulah kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena melakukan kewajiban-kewajiban. Jadi ada dua kebenaran. Suatu proses. Yang pertama, kebenaran menurut Taurat, atau kita dari sudut perjanjian baru, itu adalah kebenaran cara perjanjian lama, yaitu kita dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melakukan hukum agama, melakukan kebaikan, berbuat baik bagi sesama, dan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan cukup. Itulah yang menjadikan selamat. Tetapi ada kebenaran perjanjian baru. Dibenarkan karena beriman, percaya. Kalau kita melakukan kewajiban karena kita mengimani apa sebenarnya. Dan iman itulah yang menjadikan kita dibenarkan, menerima pembenaran melalui iman. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, Kristus adalah kebenaran, kata Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes bab 2, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat, bukan sekedar berbuat baik, tetapi berbuat kebenaran, maka ia lahir dari kebenaran itu. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga perjalanan kita ini adalah bisa mengalami dua model ini. Perjalanan dalam artian perjanjian lama dan perjalanan dalam artian perjanjian baru, dalam terang perjanjian baru. Ada masing-masing dengan dua jenis. Perjalanan menjadi sebuah perjalanan yang bersifat temporal. Kemarin melakukan perjalanan sampai nanti kapan? Berapa lama berjalan? Atau perjalanan spasial. Aku berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Itu perjalanan spasial, jarak, tempat, ruang. Kita ini, perjalanan kita alami apa? Oh, waktu ulang tahun kita ingat, kita mengalami perjalanan temporal.
Aku sudah berusia 52 tahun. Aku sudah berusia 17 tahun, 74 tahun, dan selanjutnya. Itu perjalanan temporal. Tetapi bahwa perjalanan temporal, perjalanan spasial inilah yang sangat berguna di dalam dunia manajemen. Di mana kalau perjalanan itu sungguh-sungguh dijalankan dengan baik, dimanage dengan baik, maka itulah yang disebut dengan produktivitas. Apa yang telah kita lakukan dari titik A, status A, situasi A menjadi situasi B, dari rugi menjadi untung, itu adalah produktivitas. Bagaimana kualitas barang yang kita hasilkan sehingga akan menghasilkan situasi tertentu atau kualitas tertentu. Itu adalah yang disebut dengan perjalanan temporal atau spasial. Tentu sebagai manusia yang hidup berziarah, kita juga mengalami dua jenis perjalanan berikutnya. Yang pertama, perjalanan intensional, yaitu perjalanan yang dibimbing oleh pertanyaan, aku, kita, manusia ini datang dari mana? Saat itulah kita menyadari siapa orang tua kita. Maka kita mencintai orang tua, itu adalah bagian dari kewajiban dari perjalanan. Kita ini berjalan menuju kemana? Itu artinya visi kehidupan. Kita mempunyai ingin cita-cita, visi menjadi manusia macam apa? Itu visi kehidupan. Bagaimana cara kita berjalan? Bagaimana misi dalam setiap perjalanan kita ini? Pada saat senang, apa yang kita hayati? Pada saat susah, apa yang kita hayati? Karena kita mempunyai visi tertentu. Itu yang disebut dengan perjalanan intensional. Itu yang menentukan bukan hanya produktivitas, tetapi juga kualitas dan makna dari pekerjaan perjalanan kita. Lalu yang level keempat, yang jenis keempat adalah perjalanan sebagai jalan spiritual. Sehingga kita bukan hanya sekedar dari mana menuju ke apa, lalu kapan sampai kapan. Bukan hanya sekedar itu, kita sadar dengan filosofi kehidupan bahwa kita ini asal dan tujuan kita makhluk manusia ini apa, lalu kita punya idealisme, kita punya visi kehidupan, kita punya filosofi kehidupan, ternyata tidak cukup. Tetapi perjalanan spiritual menyadarkan kita dalam situasi apapun bahwa kita ini berjalan dari Allah, bersama Allah, menuju Allah. Perjalanan kita ini adalah kita hidup ini datang dari Tuhan, bersama Tuhan, menuju Tuhan. Itulah yang orang yang dimaksud dengan orang benar. Orang benar akan melihat Tuhan bercahaya. Dan disinilah ketika kita menghayati situasi pandemik seperti sekarang ini, kita selalu menyadari kita ini anak-anak Tuhan yang ditebus Tuhan. Kita ini lahir dari Tuhan. Maka kita juga berjalan bersama Tuhan menuju kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk sampai kepada perjalanan spiritual? Di dalam ibadah orang Katolik, kita mengenal ada dua jenis ibadah. Pertama, kebaktian. Kebaktian adalah cara kita memuji, memuliakan, menghormati, menyembah Tuhan. Itu yang disebut dengan kebaktian. Lalu cara kedua ibadah kita ini adalah liturgi. Liturgi adalah tindakan Tuhan yang menyelamatkan kita. Maka ketika kita dalam persekutuan doa, kita melakukan kebaktian. Di situ seluruh perasaan terdalam kita ungkapkan karena kita mencintai Tuhan.
memuji Tuhan, menghormati Tuhan dalam kebaktian. Tetapi ketika kita ekaristi, ketika upacara baptis, ketika komuni pertama, ketika penguatan, ketika sakramen orang sakit, itu adalah tindakan sepenuh hati Tuhan yang sedang menyelamatkan kita, bukan tindakan manusia. Maka murid dari Emmaus menyadarkan akan hal itu. Dalam perjalanan yang gelap dan sunyi itu, sulit itu, mereka berdua merenungkan sabda. Pada saat orang merenungkan, mendengarkan, mengunyah firman, disitulah sebenarnya Tuhan bersama dia. Kalau kita ini ketika sedang dalam perjalanan ini membaca hoax, berita-berita buruk, maka ya hantu yang akan bersama kita di dalam perjalanan. Tetapi ketika kita merenungkan sabda Tuhan, membicarakan sabda Tuhan, meskipun stay at home, tetapi kita di rumah ini adalah merenungkan firman, maka sebenarnya Tuhan hadir meskipun tidak kelihatan. Karena kita masih tertutup mata kita. Pada saat kita nanti sampai di Emmaus, perjalanan kebaktian masuk ke dalam liturgi. Yesus memecah-mecah roti, memberikannya kepada murid itu, dan para murid baru tersingkaplah tirai itu. Itu Tuhan. Itulah liturgi. Itulah ekaristi. Maka ada dua jalan yang sungguh menjadikan kita benar, yaitu firman dan ekaristi. Ketika kita merenungkan firman dari stay at home, lalu akhirnya mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam ekaristi, maka bukan hanya stay at home yang bersukacita, tetapi menjadi stay alive, menjadi hidup aku punya cita-cita begini, aku ini mestinya begini, aku ini. Dari yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengalami komuni batin, atau disebut juga komuni spiritual. Banyak sekali WA kepada saya, Romo komuni batin, komuni spiritual itu macam apa? Komuni spiritual, yaitu ketika kita dalam keadaan terbatas ini, Anda ada di rumah, tidak bisa datang secara fisik dalam perjumpaan di dalam gereja untuk menerima hosti suci ke mulut kita. Tapi Anda di rumah merenungkan firman, mengalami sukacita karena firman, dan lalu Anda memandang layar HP Anda, layar komputer Anda. Saya juga memandang kamera yang ada di depan saya. Apakah Bapak Ibu menyadari bahwa saya sedang memandang lensa kamera di depan saya, bulat ini? Ketika saya fokus pada bulatan lensa itu, Anda merasakan juga sedang bertatapan mata dengan saya. Anda mengalami bahwa saya hadir untuk Anda ketika saya fokus di bulatan lensa kamera ini. Hosti adalah bulatan tubuh Yesus. Anda secara spiritual memandang lingkaran putih itu sebagai lensa untuk memandang ada yang hadir di seberang sana, menatap Anda, ada bagi Anda, menyertai perjalanan Anda, bertahta dan bercahaya menyinari setiap perbuatan, pekerjaan, dan suka duka Anda. Anda tidak menjadi sendiri ketika menatap lingkaran putih lensa ekaristi itu. Tentu saja hosti ekaristi bukan lensa, tetapi tubuhnya sendiri. Maka saudara-saudari, mari kita bersama murid di Emmaus,
juga menembus lensa itu, menembus dan berjumpa Yesus yang bercahaya bagi Anda. Bagi orang benar yang menghidupi firman, yang berjalan dari Tuhan, bersama Tuhan, menuju Tuhan, maka segala sesuatu yang Anda alami, entah sepahit apapun, itu menjadi lensa yang menghubungkan Anda dengan tatapan kehadiran penuh cinta Tuhan bagi Anda. Selamat untuk terus melangsungkan perjalanan ini bersama Tuhan. Semuanya pasti akan berlalu, tetapi semoga pandemi ini tidak sekedar bagi Anda sebuah peristiwa yang sudah dilewati. Tahun 1918 ada flu Spanyol lewat. Tahun 2020 ada COVID-19 lewat. Bukan hanya itu. Pandemi ini bagi orang benar akan bercahaya. Dari sekedar ketakutan, kekhawatiran, dan kepahitan akan berubah menjadi firman yang menghadirkan bagi Anda. Selamat menempuh perjalanan rohani bersama Tuhan dalam situasi sesulit apapun. Anda tidak sendirian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.